tahu dirinya sendiri. Maka dari itu al-insanu sirri, rahasia, wa ana sirruhu, yang menjadi rahasia manusia adalah ya Allah itu sendiri. Ketika urat nadi sudah putus, maka dari itu syarat utama, syarat yang tidak bisa ditinggalkan untuk berjumpa Allah itu adalah lewat pintu kematian. Orang-orang yang sudah mati itulah yang sudah berjumpa dengan Tuhannya. Jika manusia kita masih erat kewujudan diri manusianya, jika manusia kita masih merasa hidup ini hidup manusianya, berarti manusia itu masih menjadi raja di bumi ini. Di bumi ini kita didatangkan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai wakil, bukan sebagai ketua. Hanya sebagai wakilullah, jangan menjadi Allah. Akan tetapi selama ini praktek hati kita bagaimana? Kita diwakili oleh Allah, apa kita yang mentuhani Allah? Coba kita hayati, coba kita tafakuri. Manusia itu diperintah hanya sebagai wakil, yang mana wakil itu tunduk patuh kepada perintah ketuanya. Akan tetapi kebalikannya, manusianya menjadi ketua dan Allah disuruh menjadi wakil, malah Allah digoibkan di hati kita selama ini. Betul tidak? Nah, marilah kita sadari, marilah kita makrifati diri manusia ini. Yang sejatinya diri manusia ini hakikatnya tiada, hakikatnya goib. Yang wujud dan yang nyata itu, yang hidup itu ya Allah sendiri dengan sifat-sifatnya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati li ghairi. Insan itu rahasiaku dan aku rahasia insan. Rahasia itu sifatku, sifatku tiada lain adalah aku. Ketika di dalam hati kita yang muncul, yang wujud, yang hidup masih aku hambanya, aku manusianya, inilah aku yang fana, aku yang hancur, aku yang dusta. Karena tanpa Allah, karena tanpa hidup, apakah ada aku? Adanya kata aku itu kan karena adanya hidup yang menghidupi badan ini. Selama ini kita buta akan akunya Allah. Kita selama ini berkiblat kepada aku diri manusianya. Ketika aku diri manusianya masih wujud dan hidup di hati ini, maka seluruh apapun yang dilakukan, meskipun terbungkus dengan amal-amal ibadah, selagi aku manusianya yang melakukannya, inilah alam fana, inilah alam dunia. Bagaimana agar akunya Allah nyata di hati kita? Maka matikanlah diri kita. Itu syaratnya bila ingin bertemu dengan hayatullah. Maka lengserkan dulu kehidupan diri manusia kita. Kembalilah lagi, tahu diri lagi bahwa manusia itu tidak punya sifat hidup. Yang punya sifat hidup adalah hidup yang menghidupi manusia. Bila manusia punya sifat hidup, maka manusia tak akan pernah mati.
Bagaimana mungkin bila manusia punya hidup itu harus mati? Karena hidup itu tak akan pernah mati. Kenyataannya seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai hingga saat ini semuanya mati. Karena apa? Memang hakikatnya mati. Dari yang mati kembali mati. Jika Allah dari hayatullah kembali hayat. Hidup tetaplah hidup. Wal awalu wal akhir. Allah lah yang wujud yang awal dan yang akhir. Hambanya lah yang goib, yang awal goib, akhir pun juga goib. Saat inilah kayak-kayaknya seolah-olah manusia ini ada. Seolah-olah saja. Bagi manusia yang belum tahu dirinya, ya dikira manusianya lah yang wujud, manusianya lah yang hidup. Sedang Allah goib, Allah mati di hatinya. Seolah-olah demikian. Memang benarlah Allah lah penguasa panggung sandiwara dunia ini. Bila kita menyadari bahwa yang ada di alam semesta ini hanya Allah, maka kita akan tahu filmnya kehidupan ini. Bahwa yang mengadakan pagelaran di dalam kehidupan kita ini hanyalah Allah. Bila kita sudah beriman kepada Allah bahwa seluruh keadaan apapun tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Bila kita sudah menyadari hal itu, maka hati kita tak bakal tersiksa, tak bakal panas menghadapi seluruh keadaan apapun yang kita hadapi. Karena kita selama ini sudah menyadari bahwa diri manusia ini tidak hidup sendiri. Adanya diri manusia ini karena dihidupi, diperankan, diperjalankan oleh penciptanya. Sedang manusia hanyalah wakil-wakil Allah. Al-insanu sirri wa ana sirhu. Jadi dibalik wakil-wakil Allah itulah Allah. Bisa dipahami? Semoga saya dan kita semua dipahamkan oleh Allah. Maka dari itu, makrifatilah diri kita sendiri agar kita bisa bermakrifat kepada siapa Tuhan pencipta diri kita. Di dalam tafakur, di dalam duduk berzuhud, kita latih dengan penuh dengan kesabaran. Insya Allah, bila kita melatih dengan penuh kesabaran, Allah pasti akan membimbing kita semua. Bila hati kita ingin berjumpa Allah, apalagi Allah. Namun bagi manusia yang tidak mau, yang tidak ingin berjumpa Allah, meskipun ia ibadah, dialah manusia yang merasa benar berketuhanannya tanpa menyaksikan keadaan hatinya yang masih linafsi. Yang penting ibadah. Ini adalah ibadah yang dusta di sisi Allah. Ibadah yang sesungguhnya itu apa? Yang sesungguhnya adalah la maujudan illallah. Praktekkan di dalam hati kita yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud ibadah. Inilah yang dimaksud sholat. Inilah yang dimaksud puasa. Inilah yang dimaksud haji. Seluruhnya di dalam syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.